Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Linda Putri dengan NIM 210421138 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang hukum publik dan hukum privat di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum publik. Sebelum kita memasuki macam-macam hukum publik, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Artinya, hukum publik memiliki peran untuk mengatur dan menjamin agar negara melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap warga negaranya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada macam-macam hukum publik. Yang pertama yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kelembagaan negara serta praktik-praktik kenegaraan seperti pembentukan undang-undang sebagai sumber hukum, hierarki lembaga negara, dan hubungan antar berbagai lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Contohnya, hukum yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional, Undang-Undang Dasar, DPD, DPR, MPR. Contoh kasusnya di Indonesia yaitu sengketa pilkada Sabu Raya Jua. Yang kedua yaitu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur mengenai tata cara dan tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan keputusan-keputusan yang dilakukan dan diambil oleh negara, sehingga sering juga disebut sebagai hukum tata usaha negara. Contohnya itu peraturan wajib militer, peraturan jaminan sosial. Contoh kasus hukum administrasi negara di Indonesia yaitu pemerintah Kota Jakarta Barat membongkar 80 rumah yang dibangun di bantaran sungai di kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Dalam kasus ini, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yakni terdapat pelanggaran mengenai garis sepadan sungai. Sanksi administrasi yang diberikan yang pertama adalah surat peringatan secara berjenjang, namun apabila tidak ditanggapi, maka dilakukan pembongkaran bangunan. Keberadaan bangunan tersebut juga dinilai sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Yang ketiga yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai larangan dan sanksi atas suatu perbuatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat. Contohnya pencurian, penipuan, korupsi, pembunuhan, pemerasan. Contoh kasusnya yang belum lama terjadi yaitu korupsi bansos Juliari Batubara dijerat hukuman mati. Juliari dapat dijerat Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu pemberantasan korupsi yang dapat berpotensi menjadi hukuman pidana mati bagi para pelakunya. Keempat, yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dan pola perilaku antar negara dan lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang melibatkan banyak negara. Contohnya itu Piagam PBB. Contoh kasus, Cina yang menabrak kapal nelayan RI di perairan Natuna pada Januari tahun 2020. Ketua KNTI menegaskan bahwa kapal asing boleh melintas di perairan Natuna Utara, tapi jika sampai menabrak dan melakukan tindakan yang merugikan nelayan Indonesia, itu tentu masuk pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam hukum privat. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lain berdasarkan fungsi hukum internasional. Hukum jenis ini mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat seperti perkawinan, warisan, sengketa lahan, pemilikan barang, pencemaran nama baik, perbuatan hak asalna. Contoh kasusnya yaitu hukum perkawinan. Hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya, status dari hukum perkawinan merupakan hukum yang tidak kalah penting. Di antaranya yaitu mengatur mengenai pernikahan yang bisa dilakukan berdasarkan hukum agama. Perkawinan akan didasarkan atas kesepakatan, aturan batas minimal usia menikah pada perempuan dan juga pada laki-laki. Yang kedua itu hukum dagang. Hukum ini mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis, di mana hukum ini merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia bisnis, seperti si A menjual handphone miliknya kepada si B, maka telah terjadi hubungan jual beli antara si A dan si B yang diatur dalam KUHP. Selama handphone yang dijual itu benar milik si A dan si B telah membayarnya, dan penjualan pun berjalan lancar pada umumnya dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun, maka hubungan hukum ini merupakan hukum privat dalam hukuman dagang. Contoh kasusnya di Indonesia itu kasus hak dagang merek Jepret Bensu karena memiliki kesamaan nama dan brand yang gugatannya bisa sampai ke pengadilan.
Dan yang telah saya sampaikan, apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.